Ini adalah portofolio website yang bisa kamu buat hari ini. Tanpa coding, tanpa bayar developer, bahkan kalau kamu sama sekali nggak ngerti HTML, kamu masih bisa bikin seperti ini. Dan di video ini, saya akan coba tunjukkan step by step caranya. Dari nol sampai jadi, sampai bisa kamu share ke HR recruiter. Beberapa waktu lalu, saya sendiri harus bikin portofolio untuk apply ke beberapa posisi. Waktu itu saya jadi bingung. CV saya sudah ada, tapi kok rasanya masih ada yang kurang ya? Akhirnya, saya bikin portofolio website, dan respon yang saya dapat ternyata jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi di video ini saya akan bahas beberapa hal. Pertama adalah kenapa CV saja tidak cukup. Kemudian, gimana cara kumpulin bahan portofolionya? Ini adalah bagian yang paling banyak orang stuck. Ketiga, cara bikin portofolio website-nya dengan bantuan AI. Gratis, tanpa coding sama sekali. Oke, di bagian pertama, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Memangnya CV saja itu nggak cukup ya? Jawabannya adalah tergantung. Tapi kalau kamu apply ke posisi yang kompetitif, yang recruiter-nya menerima ratusan aplikasi, CV standar saja memang tidak cukup untuk bisa membedakan kamu dengan aplikasi yang lain. Itu bukan berarti CV-mu jelek, tapi CV itu memang punya keterbatasan mendasar. Kita coba cek di contoh CV standar seperti ini. Mungkin ada tugas yang dideskripsikan, tapi tidak menonjolkan apa yang dicapai. Kemudian, nanti recruiter juga tidak bisa membayangkan skalanya. Serta yang ketiga, biasanya ini harus di-download untuk dilihat. Ya, bakal memakan banyak memori. Kita lanjut. Sebenarnya, kalau ngomongin CV punya 3 keterbatasan mendasar. Yang pertama, CV hanya bisa bilang apa, bukan bagaimana, dan bukan seberapa besar. Di CV kamu tulis, bertanggung jawab atas program pelatihan karyawan sebagai contoh. Tapi di sini HR tidak tahu berapa orang yang ikut, dampaknya apa, kamu yang desain dari nol atau tinggal jalanin aja. Sementara itu, portofolio bisa jawab semua itu. Dengan konteks, dengan angka, dengan visual kalau perlu ya. Dan yang kedua, CV tidak bisa menunjukkan cara berpikir kamu. Perusahaan yang baik tidak cuma mau tahu kamu udah pernah ngapain aja, tapi mereka juga pengen tahu gimana cara kamu memecahkan masalah. Portofolio bisa menampilkan proses, mulai dari latar belakang masalahnya apa, pendekatan yang kamu ambil apa, dan hasilnya seperti apa. Yang ketiga, CV tidak bisa di-share semudah link. Bayangin kamu lagi networking di LinkedIn, atau mungkin di DM ada recruiter yang ngirim pesan. Kemudian mereka tanya, ada yang bisa saya lihat dari kerjaan kamu? Dengan portofolio website, jawabannya cukup mudah. Oke, ada, ini linknya. Nanti HR bisa satu kali klik dan mereka bisa lihat semuanya. Sementara CV mungkin harus di-download dulu, dibuka, dan seringkali terlupakan di folder download seseorang. Kalau kita udah punya portofolio, apakah artinya CV udah nggak penting? Nah, sekarang penting untuk saya tekankan bahwasannya portofolio bukan merupakan pengganti CV. Keduanya itu punya peran masing-masing loh. CV untuk melewati sistem, misalnya bisa melewati ATS, sementara portofolio untuk membuat manusia itu terkesan. Dan kesimpulannya adalah keduanya perlu. Dengan adanya CV dan portofolio, itu akan jadi kombinasi yang kuat buat teman-teman semua. Oke, dan kabar baiknya, bikin portofolio itu sekarang jauh lebih mudah loh dari yang kita kira.
Dan kita akan coba bahas itu sebentar lagi. Mari kita terus lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin banyak orang itu buntu. Kalau mau buat portofolio, emang isinya apa aja ya? Banyak orang yang, akhirnya tertunda-tunda bikin portofolio, bukan karena nggak bisa teknisnya, tapi karena bingung mau nulis apa. Merasa pengalamannya biasa aja, atau nggak ada yang spesial. Nah, ini yang mau saya coba bantu hari ini. Ada 5 komponen yang idealnya itu ada di portofolio kamu. Tidak semuanya harus dari awal, tapi ini struktur yang paling efektif. Pertama, profil singkat. Siapa kamu dalam 3-4 kalimat. Ini bukan bio LinkedIn yang formal, ini adalah elevator pitch tertulis kamu. Nah, sekarang coba jawab. Saya profesional di bidang apa, dengan keahlian utama apa, dan value apa yang saya bawa ke perusahaan atau organisasi nanti. Yang kedua adalah area keahlian. Nah, ini bukan sekedar daftar skill, jadi kita harus coba bedakan antara skill teknis dan area expertise. Skill teknis itu misalnya ya, kita bisa pakai Excel. Sementara expertise itu bisa lebih dalam. Contohnya, menganalisis data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, recruiter bisa lebih tertarik melihat expertise, bukan sekedar daftar tools yang kamu bisa. Yang ketiga, terkait dengan pengalaman kerja. Ini bisa fokus ke pencapaian dan bukan merupakan deskripsi tugas. Nah, ini adalah bedanya. Orang yang kelihatannya berpengalaman versus yang tidak ada di portofolio. Jadi jangan sampai tulis bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen. Tapi tulislah merancang sistem pengelolaan dokumen yang mengurangi waktu pencarian hingga 40% atau mungkin sekian menit. Kalau tidak ada angka, ceritakan dampaknya. Contoh nih, sistem ini sekarang digunakan oleh seluruh tim sebagai standar operasional. Nah, kita lanjut ke highlight project, di mana ini adalah bagian terpenting. Kita bisa pilih 3-6 project terbaik. Tidak perlu semua, tapi kita bisa coba cek ya, kira-kira mana 3-6 yang terbaik. Mungkin ini kurang, tapi ya berkualitas lebih baik daripada banyak tapi dangkal. Untuk setiap project, jawab 4 hal ini. Apa konteksnya? Apa peranmu? Apa yang kamu hasilkan? Dan kalau ada, apa dampaknya? Kemudian yang kelima, informasi kontak yang mudah dijangkau. Ini bisa seperti LinkedIn, email, dan kalau relevan mungkin profile Google Scholar, GitHub, atau platform lain sesuai bidang kamu. Oke, mungkin ini ya, masih banyak yang bertanya-tanya, tapi sebenarnya pengalaman saya biasa aja. Nah, kita bisa coba breakdown dari 3 poin ini. Coba tanya diri sendiri ya. Pertama, pernah nggak sih kamu bikin sesuatu yang sekarang itu ternyata masih dipakai orang lain loh? Entah itu dokumen, sistem, template, atau mungkin proses. Dan yang kedua, pernah tidak kamu selesaikan sesuatu yang awalnya mungkin tidak ada yang ngerjain atau yang orang anggap itu sebagai sesuatu yang ribet? Dan yang ketiga, pernah nggak ada yang tanya pendapat atau mungkin minta tolong ke kamu untuk sesuatu yang spesifik karena mereka tahu bahwasanya kamu yang paham? Kalau kamu jawab iya di salah satunya, itu adalah material portofolio yang bisa kita tangkap atau kita catat. Tinggal nanti kita formulasikan dengan baik saja. Nah, ini untuk teknis kita membuat portofolio lagi. Pertama adalah tadi, apa konteksnya? Ini terkait dengan situasi, tantangan, atau
kebutuhan yang ada saat itu. Kemudian yang kedua, apa peranmu? Apakah kamu yang paling pertama menginisiasi, atau sebagai anggota tim, atau koordinator? Dan yang ketiga, apa yang kamu hasilkan dalam bentuk outputnya apa, deliverable, atau mungkin perubahan nyata yang terjadi. Serta apa dampaknya. Apakah itu terkait dengan angka, feedback, perubahan yang bisa diamati, atau ceritakan kalau tidak ada angka. Nah, sekarang kita ke inti poin dari video ini, yaitu ngebikin portofolio website dengan AI. Nah, kita akan menggunakan dua tools, yaitu Cloud AI sama Netlify. Dan kabar baiknya, ini semua bisa kita akses secara gratis. Untuk hal-hal yang perlu kita siapkan, pertama adalah file CV terbaru, yang mungkin di situ memuat profil singkat kamu, kemudian daftar area keahlian kamu, kemudian 2-4 pengalaman kerja dengan pencapaiannya, kemudian 3-6 proyek pilihan, yang di sini kita bakal pakai template 4 pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian ada informasi kontak, entah itu LinkedIn, email, atau platform yang lain. Nah, di sini ada tips di mana apa yang ada di CV terbaru tersebut nggak apa-apa kalau memang nggak rapi dan tidak terlalu panjang. Jadi cukup dalam bentuk poin-poin kasar. Sebenarnya makin spesifik info yang kita kasih ke AI nanti, itu bakal makin bagus hasilnya. Oke, kemudian kita bisa lanjut dengan buka Cloud AI, kemudian kita bisa copy prompting ini. Nah, untuk kunci prompt yang efektif, pertama kita harus menjelaskan bahwasanya output yang kita harapkan dari prompting ini adalah format file HTML dalam satu file atau satu folder yang nanti siap kita download. Kemudian nanti bisa kita upload ke Netlify. Kemudian jelaskan juga misal warna dan font dari portofolio yang kita harapkan, spesifiknya mungkin mau seperti apa, nah ini bisa kita jelaskan. Kemudian untuk bahasa, ini juga bisa kita sampaikan apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Serta mungkin kita juga bisa menjelaskan kalau kita pengennya yang eye-catching. Kemudian sesuai background kita bisa menjelaskan kira-kira tone dan juga tujuan yang ingin kita angkat di portofolio ini apa. Apakah mungkin tone profesional, semi profesional, atau yang lain. Nah, kalau misal sudah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau misal ada revisi, kita juga bisa meminta Cloud untuk merevisi. Dan kalau sudah oke, nah nanti kita bakal download file HTML dan upload ke Netlify. Untuk tips revisi nanti bisa sekali jalan. Jadi jelaskan semua apa yang perlu direvisi supaya tidak berulang. Nah, nanti untuk upload Netlify kita akan praktikan langsung. Oke, ini adalah prompt yang saya berikan ke Cloud. Nanti teman-teman bisa copy atau mungkin sedikit mencontoh ya. Nah, terus kalau misal ada file-file yang atau link-link yang relevan, teman-teman bisa upload. Di mana di atas ini saya juga sebenarnya udah mengupload draft CV saya serta poin-poin dari apa yang pernah saya kerjakan. Nah, kemudian nanti Cloud ini akan memberikan artefak di mana kita bisa melihat, nah kira-kira ini secara tampilan apa yang masih kurang, kita bisa menjelaskan. Misal kita menambahkan beberapa hal ini dan seterusnya. Nah, nanti ketika sudah, maka kita bisa melihat lagi untuk artefak versi 2-nya. Nah, apabila dirasa ini masih ada yang kurang, teman-teman bisa coba revisi saja. Dijelaskan kira-kira revisinya apa. Nah, nanti akan ada hasil akhir. Kemudian kalau sudah, nanti akan ada dalam bentuk file HTML ini.
Nah, untuk file HTML nanti dalam bentuk zip, kemudian kita bisa download. Di sini saya akan coba download ya. Oke, ketika sudah download, kita tinggal pergi ke Netlify, silahkan bisa sign in atau sign up. Kemudian kita bisa klik Add Project dan kita drag dari hasil HTML tadi. Kita klik, kita drag ke sini. Nah, di sini ada notifikasi bahwasannya ini adalah tahap produksi ya. Kita cek. Nah, ini harusnya udah komplit. Kita bisa ke project overview. Kemudian ini udah jadi, cuman mungkin linknya masih jelek ya. Masih friendly, Florent, pin, dan lain seterusnya. Nah, kita bisa mengedit linknya dengan cara quick setup. Kemudian di sini tulis nama portofolio. Nah, kalau misal project name is available, berarti kita bisa klik update project name. Oke, ini udah sukses, jadi kita klik finish later. Nah, ini websitenya udah jadi. Ini tadi contoh aja ya, tulis nama portofolio, tapi sebenarnya kalau yang list saya sekarang adalah jadi portfolio.netlify.app. Mungkin nama seperti ini yang nanti bakal bisa kita simpan, dan ini bisa kita share ke recruiter. Oke, sesingkat itu di Netlify. Kalau nanti masih ada update, teman-teman bisa pergi ke bagian project overview. Kemudian di bagian bawah ini bisa ngedrag mungkin hasil zip dari revisi kalau misal ada ya. Oke, sekarang kita recap 3 hal yang tadi udah kita bahas. Pertama, bahwasanya CV itu punya keterbatasan, di mana portofolio ini adalah cara terbaik kita untuk menunjukkan apa aja yang udah kita lakukan, dan bukan sekedar apa yang udah kita kerjakan ya, tapi lebih ke menjelaskan impact-nya apa, dan sebenarnya kita ini siapa. Yang kedua, terkait dengan bahan portofolio, ini bisa kita cek dari pengalaman kita. Mungkin pernah membuat suatu proyek, pernah membantu orang lain, nah itu bisa kita masukkan. Terus yang terakhir adalah kita bisa buat website portofolio secara gratis pakai Cloud AI dan juga Netlify. Yang paling penting, kita coba mulai sekarang aja, karena portofolio yang ada itu bakal selalu lebih baik dari portofolio yang masih ada di kepala. So, coba kalau sudah buat, kamu drop link portofolionya di kolom komentar. Terima kasih.